Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara untuk overlock semua device Realme, terutama di bagian CPU-nya, teman-teman ya. Oke, untuk caranya mudah banget dengan menggunakan satu aplikasi saja. Setelah kemarin untuk Android itu dirasa sukses banget ya. Ternyata banyak banget yang work dengan menggunakan Android ini. Bisa digunakan untuk aplikasi ini juga teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita di sini bakalan masuk dulu ke CPU Z. Nah, di sini teman-teman, untuk device pengujiannya itu adalah Realme C15 dengan MediaTek Helio P35 kebacanya di CPU Z. Padahal untuk chipset yang digunakan Realme C15 itu adalah MediaTek Helio G35. Mungkin ini setipe ya, sehingga kebacanya P35. Dengan clock speednya itu sebesar 400 MHz sampai 2,30 GHz. Nah, bisa dilihat sama teman-teman semuanya di bagian CPU terutamanya ya. Di sini turun sampai 400 MHz ya. Nah, di sini teman-teman. Jadi ini turunnya sampai ke batas minimal. Bagaimana supaya untuk CPU-nya itu tetap ada di batas maksimalnya, teman-teman. Nah, untuk caranya seperti ini. Oke, untuk aplikasinya seperti biasa nanti bakalan saya sertakan di link deskripsi video atau di papan komentar yang sudah dipin. Oke, di sini kita bakalan install dulu untuk aplikasinya. Nah, di sini namanya itu adalah CPU Master, teman-teman ya. Kita tinggal install aja untuk aplikasi CPU Masternya. Oke, nah di sini udah ya, teman-teman. Dan untuk proses proses aman atau tidaknya ini udah ya, dan dinyatakan aman oleh pengelola telepon bawaan Realme. Oke, di sini kita buka aja. Dan ketika dibuka seperti ini, nanti bakalan dimintai perizinan tentang ponsel ya, membuat dan mengelola panggilan telepon. Kita tinggal lanjutkan saja, teman-teman. Oke, di sini ada peringatan bahwasanya aplikasi ini dibuat untuk versi lama dan mungkin tidak berfungsi ya. Kita tinggal oke aja, teman-teman ya. Setelah itu kita tinggal oke di bagian ini. Di sini tentang aplikasinya ya. Kita tinggal ketuk OK aja. Root permission denied. Klik OK to get a solution. Kita ketuk cancel aja. Oke, nah di sini kita bakalan setting teman-teman semuanya. Ini bagian main, bagian berandanya. Di sini kita setting di bagian scaling. Di bagian scaling itu kita setting performance ya. Jadi teman-teman di sini note-nya tentu harus mengikuti step by step-nya gitu ya. Kemudian set on board kita aktifkan juga. Di bagian profiles, nah di bagian charging teman-teman, ketika baterai kita sedang di charge ya, kita ingin ya scaling modelnya itu ke performance. Kemudian max CPU frekuensinya atur aja yang paling gede ya, 2301 MHz, karena untuk clock speed maksimalnya 2,3 ya. Jadi setiap device itu mempunyai clock speed yang beda-beda, maksimal dan minimalnya. Dan di sini untuk minimalnya 900, kita ubah aja ke maksimalnya ya, minimalnya 900. Oke, di bagian screen off di sini juga kita bisa aktifkan. Kemudian di bagian scaling modenya kita aktifkan yang performance. Setelah itu max frekuensinya 2301 MHz aja, dan di bagian minimalnya jangan disetting ke paling tinggi. Takutnya nanti mengkonsumsi daya baterai yang berlebihan. Jadi teman-teman bisa setting aja di kedua yang tertinggi atau di yang ketiga tertinggi gitu ya. Seperti ini teman-teman. Oke, di bagian in-call di sini saya nggak bakalan setting ya. Kemudian di bagian low baterai, jadi ketika baterai di bawah 20%, nah ini untuk scaling modenya kita tinggal performance aja. Kemudian di bagian max frekuensinya 2301 yang paling maksimal. Kemudian di bagian minimal CPU frekuensinya kita tinggal setting aja yang paling maksimal. Kalau yang ini ya nggak apa-apa teman-teman. Selanjutnya di bagian temperatur overheat. Nah, di sini kita juga bisa men-setting ya temperatur overheatnya berapa Celcius. Dan di sini saya bakalan setting aja di 40 derajat Celcius. Nah, seperti ini. Kita tinggal ketuk OK aja. Dan di bagian scaling modelnya kita tinggal performance lagi. Di bagian max frekuensinya 2301 MHz. Dan yang terakhir di bagian minimal CPU frekuensinya ini bisa disetting ke yang paling tinggi, yaitu 2301 MHz. Jangan lupa kembali lagi ke main. Setelah itu kita tinggal apply aja. Nah, di sini tombolnya warna hijau. Setelah di-apply nanti bakalan berubah tidak ada warnanya atau transparan ya. Oke, berarti ini sudah diterapkan di device kita. Kita coba untuk lihat lagi di bagian CPU Z-nya teman-teman ya. Ini masih
turunnya gede banget ya. Lihat, nah di sini turunnya sampai ke 400, 501, 400 tuh. Jadi untuk CPU-nya itu belum work 100% karena untuk aplikasi ini wajib kita restart terlebih dahulu. Dan di sini saya bakalan restart ya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya udah restart untuk device-nya. Kemudian di sini kita masuk lagi ke CPU Z-nya, teman-teman ya. Apakah untuk SoC-nya di bagian CPU ini anjlok ke yang paling minimal atau tidak? Dan di sini teman-teman bisa lihat semuanya ya. Di bagian CPU dari mulai 0 sampai 7, di sini kurang lebih stabil teman-teman ya. Daripada tadi anjloknya sampai 400, kalau di sini udah 2300 ya, itu yang paling maksimal. Kemudian yang paling minimalnya tadi saya lihat hanya sekitar 846 gitu ya, itu yang paling minimal. Oke teman-teman semuanya, bisa diambil kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan. Ternyata dengan menggunakan aplikasi CPU Master, ternyata bisa nge-overlock si bagian CPU dari device Realme masing-masing ya. Oke, nah di sini terbukti dengan adanya CPU yang stabil teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat untuk caranya. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka silahkan dislike saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.